Oke, masih berada di halaman sesuaikan. Setelah tadi mengatur logo, kita akan lanjutkan pada mengatur menu. Pada bagian atas ini, header atas, ini adalah lokasi menu. Oke, kita bisa masuk ke menu di sini. Karena belum ada menu, kita buat baru. Buat menu baru. Namanya terserah. Yang penting di sini adalah pada lokasi menu kita pastikan centang, tampilkan menu di header, maka akan tampil di sini. Kita centang, kemudian klik pada berikutnya. Oke, menu sudah ada, kita tambahkan item. Nah, saya jelaskan di sini, ketika kita klik tambah item akan muncul sebuah panel. Nah, di sini adalah kumpulan link yang bisa ditambahkan. Di sini ada taut tersesuai. Ini bawaan dari WordPress, kemudian ada laman dan post bawaan dari WordPress, lalu di sini ada bawaan dari tema, mulai dari slide gambar sampai ke testimoni. Lalu lanjut di sini ada kategori dan tag, ini bawaan dari WordPress, lalu di bawahnya bawaan dari tema. Oke, sekarang saya akan menambahkan dari laman ya. Kegunaan laman adalah kita bisa menambahkan laman-laman. Nah, di sini saya jelaskan tadi di video sebelumnya tentang pembuatan laman khusus, nanti akan kita tambahkan di sini. Semua sumber ini semuanya ada namanya label. Jadi kalau kita lihat mulai dari laman di sebelah kanan ada laman depan, artinya dia diatur jadi beranda. Laman berita diatur jadi berita. Ini ada di video tentang pengaturan beranda. Lalu ini laman yang kita buat pada laman pembuatan laman khusus, ada 6 laman, daftar dokter, harga sewa, ada dokter praktek dan lain-lain. Labelnya di sini laman. Lalu ada post, di sini ada labelnya post ya seperti ini. Lalu ada slide gambar. Nah, ini agak beda. Paling atas pasti labelnya di sini adalah arsip post type atau tipe post. Nah, jika ini adalah post tunggal, maka arsip ini adalah kumpulan dari semua post yang ada di bawahnya. Kalau kita tambahkan ini, artinya nanti ketika dibuka isinya adalah semua post gambar. Begitu di sini ada jadwal dokter, sama. Ketika kita tambahkan daftar dokter berarti hanya orang per orang. Tapi jika kita tambahkan arsip, maka muncul semua daftar dokter di sini. Oke, saya tambahkan dari laman dulu. Saya tambahkan beranda ke dalam menu. Muncul, lalu tambahkan halaman berita. Lalu saya coba terbitkan. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Lalu saya tambahkan baru, misal mengambil dari taut tersesuai. Taut tersesuai ini gunanya kita bisa menggunakan menu tanpa link, atau bisa untuk menulis link ke web lain. Misalkan saya ingin menambahkan ke web saya cius.com, tagnya di sini cius kreatif. Ini guna dari taut tersesuai. Kita tambahkan ke menu. Ini di bawahnya ya, jadi ini ada di sini. Menu ketiga, ini menu ketiga. Kegunaan lain dari taut tersesuai adalah kita bisa membuat menu tanpa link. Bagian URL kita tambahkan pagar. Kemudian di sini kita beri nama, misalkan menu utama. Tambahkan ke menu. Nah, menu ini tidak ada linknya, jadi kalau diklik tidak akan lari ke mana-mana. Berbeda dengan ini yang tadi sudah diberi link, kalau diklik akan lari ke link yang ada di kolom URL. Oke. Selanjutnya saya akan tambahkan sub menu. Ini anggaplah akan kita bikin sebagai menu utama. Sub menu di sini ngambil dari laman. Kita ambil daftar dokter, kemudian harga sewa, ketersediaan kamar, dokter tidak praktek, dokter jaga, dokter praktek. Oke. Kemudian saya coba ini di drag ya, ditahan kemudian digeser satu step ke kanan untuk jadi sub menu. Lakukan yang sama di bawahnya. Jadi untuk membuat sub menu di WordPress kita cukup tarik satu step ke belakang seperti ini, otomatis menjadi sub menu. Lalu simpan perubahan. Kita lihat previewnya di sini sementara. Ada logo, kemudian ada menu utama dan sub menu. Oke. Kemudian untuk menambahkan menu lainnya, misalkan kita akan menambahkan daftar dokter. Di sini ada arsip seperti yang dijelaskan, daftar dokter. Kemudian daftar tenaga medis, kita ambil arsipnya. Kapasitas ruang kita ambil arsipnya.
fasilitas, kemudian tambahkan agenda seperti ini. Nah, menu ini kan terbatas, jadi kita jika terlalu panjang pastikan untuk ditaruh di submenu. Oke, kalau terlalu panjang nanti tidak akan muat lokasinya, jadi lebih bagus dijadikan submenu. Misalkan saya tambahkan lagi di sini menggunakan tahu tersesuai menu tanpa link seperti ini. Oke, saya ambil ini misalkan daftar dokter ke sub menu lainnya, tenaga medis, kapasitas ruang, fasilitas, agenda tidak usah. Oke, seperti ini. Oke, sorry, harusnya sudah bisa. Coba di refresh terlebih dahulu. Oke, sudah bisa ya seperti ini. Oke, kurang lebih sudah bisa untuk menambahkan menu. Nah, untuk mengedit atau mengurangi menu bisa dilakukan dengan membuka ini menunya. Kemudian ini ada tanda panah, kita klik lalu singkirkan. Singkirkan berarti nanti akan menghapus. Misalkan Cios Kreatif akan saya hapus, singkirkan. Nanti akan otomatis hilang. Nah, jika sudah hilang kita klik terbitkan untuk menyimpan hasil perubahan. Pastikan untuk klik pada tombol biru ini. Oke, kurang lebih untuk pengelolaan menu tema Medika seperti itu. Saya akan lanjut pada video yang berikutnya.